Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok pembelajaran mesin yang beranggotakan saya sendiri dengan nama Muhammad Gilang Holik Nur Rahman bersama rekan saya. Dundi Asyura Muzaffar. Dan Robi Febrian. Nah, pada presentasi ini kami akan memaparkan proses pembangunan model support vector mesin atau SVM untuk memprediksi resiko penyakit jantung berdasarkan data rekam medis. Dataset yang kami gunakan adalah dataset medis legendaris Heart Disease UCI atau Cleveland yang ditarik secara otomatis menggunakan Kaggle API. Di layar kita bisa melihat pratinjau 5 baris pertama dari data yang sudah kami muat menggunakan library Pandas. Lalu dataset ini memiliki fitur-fitur klinis. Sebagai contoh, jika kita melihat baris pertama di indeks 0, terdapat data pasien berusia 69 tahun dengan tingkat kolesterol sebesar 234 dan tekanan darah atau threshold BPS sebesar 160. Lalu di kolom paling kanan terdapat kolom condition yang akan menjadi target prediksi label di model kita. Angka 0 menandakan pasien sehat dan angka 1 menandakan pasien sakit. Selanjutnya untuk proses eksplorasi data dan reprocessing akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan di bagian exploratory data analysis. Nah, sebelum melatih model, kami melakukan exploratory data analysis atau FDA. Secara visual, pada grafik di sebelah kiri, kita bisa melihat distribusi target, kita cukup seimbang antara jumlah pasien sehat dan sakit, sehingga kita tidak perlu melakukan teknik balancing data tambahan. Nah, lalu pada histogram di kanan terlihat bahwa pasien dengan rentang usia 50 hingga 60 tahun mendominasi kasus penyakit jantung di dataset ini. Nah, langkah selanjutnya adalah data pre-processing. Kami membagi dataset dengan rasio 80%. Data trainingnya 20% untuk data testing. Nah, seperti yang terlihat pada output di layar, pembagian ini menghasilkan 237 baris data training yang akan dipelajari oleh model dan 60 baris data testing untuk evaluasi akhir. Nah, satu hal yang paling krusial di tahap ini adalah proses scaling, karena algoritma SVM menghitung margin berdasarkan jarak matematis antar titik data. Kami menggunakan standar scaler. Fungsi ini memastikan bahwa semua fitur medis dilakukan secara adil. Jika tidak di-scaling, fitur yang angkanya besar seperti kolesterol tidak akan seimbang. Nah, pembuatannya dengan fitur yang angkanya kecil seperti usia. Untuk proses pemodelan SVM dan pencarian parameternya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pemodelan SVM Hyperparameter Tuning. Sekarang kita masuk ke tahap inti, yaitu melatih model support vector mesin atau SPM. Cara kerja SPM adalah mencari hyperplane atau garis batas terbaik yang bisa memisahkan kelompok datakit. Untuk mendapatkan akurasi yang maksimal, kami tidak menggunakan parameter bawaan secara sembarangan. Kami menetapkan teknik hyperparameter tuning menggunakan fungsi grid search CV atau bisa dilihat pada kode di layar yang memberikan beberapa kombinasi parameter C, gamma, dan jenis kernel atau linear maupun RBF. Untuk diuji secara otomatis oleh mesin melalui proses
validasi silang atau cross validation sebanyak 5 volt. Seperti yang terlihat di output, mesin melakukan total 160 kali proses fitting atau pelatihan untuk mencari kombinasi yang paling pas. Dan hasil komputasi tersebut, mesin menemukan bahwa parameter SPM yang paling optimal untuk dataset Cleveland ini adalah menggunakan C sama dengan 10, gamma sama dengan 0,001, dan kernel sama dengan RBF. Model terbaik ini yang kemudian kami simpan dan gunakan sebagai model prediksi final kami. Dan selanjutnya hasil evaluasi dan model terbaik akan disampaikan oleh Saudara Gilang. Oke, kita lanjut ke bagian 4, hasil akurasi, evaluasi, dan kesimpulan. Nah, kita lihat seberapa pintar model yang sudah kita latih tadi. Kami menguji model tersebut menggunakan sisa 20% data testing, yaitu sebanyak 60 data rekaman medis pasien yang belum pernah dilihat oleh model. Hasilnya, model SPM kami berhasil mencapai tingkat akurasi sebesar 75%. Untuk membedah akurasi tersebut secara lebih transparan, mari kita lihat confusion matrix berwarna biru di layar. Ya, seperti yang sudah dilihat. Angka di garis diagonal mempresentasikan tebakan model kami yang tepat. Model berhasil menebak 24 pasien sehat dengan benar di kiri atas. Dan berhasil mendeteksi 21 pasien sakit jantung dengan tepat di kanan bawah. Tentu saja masih ada sedikit kesalahan klasifikasi, yaitu 8 false positif dan 7 false negatif. Namun, jika kita melihat ke classification report di bawahnya, ada satu hal yang sangat positif, yaitu nilai recall untuk kelas sehat maupun kelas sakit sama-sama berada di angka 0,75 atau 75%. Ini membuktikan bahwa model kami sangat seimbang, tidak bisa ke satu kelas, dan benar-benar belajar dari fitur medis yang ada. Kesimpulannya adalah, proyek ini membuktikan bahwa dengan melakukan tahap data reprocessing yang tepat, terutama proses scaling, serta pencarian parameter yang optimal, algoritma support vector mesin atau SVM mampu menghasilkan tingkat prediksi yang solid. Model ini sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai fondasi sistem deteksi dini resiko penyakit jantung. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.